Perkenalkan, saya atas nama Taufik Yunus, CGP Angkatan 11 Kabupaten Polewali Mandar dari SMK Negeri 1 Tinambung. Di sebelah kanan saya Hasnawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Polewali Mandar dari SD Negeri 035 Lutang. Dan di sebelah kiri saya Nasria, CGP Angkatan 11 dari SD 069 Rai, Kabupaten Polewali Mandar. Demikian perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Pak, baik hari ini. Alhamdulillah sehat Bu ya. Sehat Pak. Saya juga sehat Bu ya. Ngomong-ngomong ini Bu, hari ini ada sesi coaching ya dengan Bu Nasria. Iya Pak, jadi rencananya nanti sekitar mungkin sepulang anak sekolah ya Pak ya. Iya. Saya akan melaksanakan sesi coaching dengan Ibu Nasria. Baik Bu, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap Ibu dalam sisi kompetensi coaching yang Ibu nanti lakukan atau mau dikembangkan ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Nasria. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan sesi coachingnya? Pak, insya Allah sudah siap, dan saya juga berterima kasih karena Bapak sudah bersedia menjadi pengamat pada saat nanti saya melaksanakan sesi coaching dengan Ibu Nasria. Baik, sebelumnya Ibu memulai proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan, serta juga saya akan bertanya beberapa hal dengan Ibu ya. Siapa? Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian dari coaching yang Ibu akan lakukan nanti. Jadi poin-poin yang akan saya amati nantinya adalah melihat apakah Ibu sudah melakukan proses percakapan coaching ini dengan alur cerita atau tidak. Kemudian seperti kita ketahui bahwa alur cerita itu kan terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu sudah melakukan percakapan coaching ini berdasarkan prinsip-prinsip coaching seperti membentuk kemitraan dengan coaching, menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi itu ya. Kemudian inti dari coaching yang perlu diperhatikan juga adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Sehingga proses coachingnya nanti bisa berjalan dengan baik, dan juga mendengarkan dengan rasa ya. Apakah sudah jelas Ibu ya rubrik untuk penilaiannya? Baik Pak, saya rasa sudah jelas. Nanti insya Allah pada saat sesi coaching saya akan mengoptimalkan proses coaching itu menggunakan alur cerita, kemudian prinsip-prinsip coaching itu sendiri, kemudian pengembangan kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Jadi menurut saya insya Allah sudah sangat jelas Pak. Baik Bu, sekali lagi saya bertanya Bu ya, jadi kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nanti seperti apa? Jadi kompetensi inti dalam sesi coaching yang ingin saya kembangkan itu diantaranya adalah terkait tentang kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan, setelah itu juga memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching.
Oke, baik Bu. Dari beberapa kompetensi yang Ibu tadi sebutkan, bisa Ibu kira-kira menyebutkan secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nantinya? Kalau ditanya secara spesifik ya Pak, mungkin yang ingin saya lebih kembangkan itu adalah terkait tentang mendengarkan secara penuh Pak. Karena dengan mendengarkan secara penuh, saya rasa saya nanti bisa menggali potensi yang dimiliki oleh si coach itu sendiri. Seperti itu Pak. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir Bu ya. Iya. Apa indikator keberhasilan dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dari sesi coaching ini? Jadi indikator dari keberhasilan dari sesi coaching yang saya nanti insya Allah akan laksanakan itu Pak, diantaranya kan saya nanti akan mendengarkan secara aktif dan menyimak dengan baik, serta saya nanti bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan melakukan sesi coaching ini dengan alur cerita Pak. Baik, terima kasih. Jadi saya rasa cukup untuk kegiatan praobservasi kita kali ini. Sekali lagi terima kasih karena Ibu sudah menjabarkan begitu dengan rinci kompetensi yang ingin dicapai. Selanjutnya Ibu silakan Ibu melakukan sesi coaching bersama Ibu Nasria. Nanti setelah sesi coaching kita akan berbincang sejenak tentang hasil dari pelaksanaan coaching Ibu yang insyaallah Ibu laksanakan sebentar ya. Baik Pak, terima kasih karena sudah mendengarkan tentang sesi coaching yang akan saya laksanakan. Jadi saya pamit undur diri Pak ya. Baik. Terima kasih sekali Ya. lagi. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi setelah sesi coaching ya Bu ya. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Nasria? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Jadi Ibu ini dari mana? Atau ada kepentingan sesuatu? Iya betul sekali Bu. Di sini saya dari kelas tadi ini habis ngajar. Jadi di sini saya ada kepentingan, ada sedikit yang mengganjal di dalam hati saya. Jadi apakah hal ini bisa dibicarakan dengan Ibu? Apakah Ibu punya waktunya? Alhamdulillah Ibu, karena kebetulan kan juga ini jam istirahat, jadi insya Allah saya punya waktu dengan Ibu. Jadi kira-kira Ibu tujuan dari pembicaraan kita ini apa ini Ibu? Apa yang ingin kita bicarakan pada hari ini? Ya, Bu. Begini Bu, saya ingin mendapat solusi terbaik dari permasalahan saya ini. Jadi sebentar lagi itu saya akan diobservasi oleh kepala sekolah. Tapi dalam hal ini saya mengalami kendala, laptop saya rusak. Seperti itu Ibu. Oh, jadi pada saat ini laptop Ibu rusak. Pasti Ibu sangat kebingungan ya. Iya betul sekali Bu, saya sangat kebingungan ini. Betul sekali Bu. Jadi kira-kira langkah seperti apa nanti yang akan Ibu ambil? Jadi langkah yang ingin saya ambil di sini Bu, saya akan segera memperbaiki laptop saya. Seperti itu Bu. Saya rasa kalau langkah seperti itu tuh sudah ini ya Bu ya. Tapi kira-kira Bu, kalau memperbaiki laptop itu membutuhkan waktu berapa lama Bu? Jadi di sini Bu, kira-kira itu saya membutuhkan waktu dalam perbaikan laptop itu 2 sampai 3 hari. Insyaallah itu. Oh seperti itu. Lantas observasinya jadwalnya hari apa? Ini yang mepet Ibu. Iya. Karena observasinya itu sisa 2 hari lagi, hari 2 hari Sabtu. lagi. Insyaallah. Sedangkan perbaikan laptop tadi 2 sekitar 2 sampai sampai 3 3 hari. Jadi kira-kira bagaimana Ibu untuk mengantisipasi ini perbaikan laptop, jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan observasi sedangkan laptopnya belum terselesaikan. Kira-kira Ibu punya alternatif lain atau tidak? Jadi di sini Bu, saya ada alternatif dari permasalahan saya akan mencari file saya di Google Drive dan mungkin juga berusaha konsultasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, apakah nantinya ada teman sejawat yang ingin bertukar
observasi dengan saya. Oh ya, itu sebetulnya merupakan langkah yang bagus juga Bu. Yang mudah-mudahan ini Bu, mudah-mudahan file yang diharapkan itu ada di Google Drive. Kemudian mungkin bisa untuk mengantisipasinya juga seperti tadi yang Ibu katakan, mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Ya mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik Bu ya. Artinya bisa terlaksana dan bisa mendapatkan hasil yang baik untuk hal ini. Kalau untuk rencana jangka panjangnya Bu, sehingga hal ini tidak terjadi lagi seperti itu. Jadi melakukan pengajian. Kira-kira seperti apa? Jadi kalau misal 2 hari ini tidak jadi laptopnya, jadi itu rencana saya akan bicarakan dengan teman sejawat agar bertukar hari observasi dengan saya bicarakan dengan tim saya supaya bisa dimengerti kalau memang laptopnya tidak bisa jadi 2 hari ini. Ya, siap Bu, mudah-mudahan nanti bisa dibicarakan dengan baik ya Bu ya. Jadi kira-kira Bu, dalam penyelesaian ini ada tidak Ibu teman yang mungkin bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan persoalan Ibu ini nanti, menyelesaikan tadi langkah-langkah yang akan Ibu laksanakan? Ada tidak Bu yang bisa membantu kira-kira untuk mempermudah? Ya, alhamdulillah di sini Bu ada teman saya tukang servis. Jadi dia akan membantu saya diusahakan cepat selesai, serta ada teman guru yang mudah-mudahan bisa saya ajak untuk tukar jadwal observasi jikalau laptop saya masih rusak pada hari observasi itu, yaitu hari Sabtu itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu apa yang akan dilaksanakan itu bisa terlaksana, terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Jadi bagaimana sekarang Bu perasaannya Bu? Jadi alhamdulillah perasaan saya terasa plong, lebih ringan ketika saya berbicara dengan Ibu. Jadi unek-unek yang ada di dalam hati saya ini sudah terlupakan, sudah plong semua. Jadi rasanya sudah lega seperti itu. Alhamdulillah, kalau begitu tetap semangat ya Bu ya. Setiap masalah kan pasti akan ada solusinya. Oke, tetap semangat Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Siap Ibu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Hasna, tadi saya sudah mengamati proses coachingnya dengan Bu Nasria. Ada beberapa catatan yang saya sempat catat pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya ada beberapa yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Jadi apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat sesi coaching, serta apa saja indikator pencapaian dari sesi coaching yang tadi Ibu laksanakan tadi? Iya Pak, alhamdulillah saya sudah melaksanakan sesi coaching tadi bersama dengan Ibu Nasria. Jadi pada sesi coaching tadi Pak, saya sudah menerapkan alur tirta ya Pak ya. Yeah. Kemudian saya juga sudah melakukan prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri, seperti menjalin kemitraan dengan Ibu Nasria. Kemudian saya memberikan juga memaksimalkan potensi dari si coaching serta proses yang kreatif di dalamnya. Kemudian terkait tentang kompetensi inti tadi yang sudah saya lakukan, yaitu diantaranya saya sudah melakukan ini Pak, mendengarkan dengan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, seperti itu Pak. Jadi pada dasarnya apa yang Ibu sudah lakukan tadi sudah sesuai dengan catatan saya. Ibu sudah menerapkan alur tirta mulai dari tujuan umum, identifikasi masalah, dan sampai kepada tanggung jawab. Kemudian dalam melaksanakan prinsip coaching seperti kemitraan, terlihat bahwa Ibu tadi memposisikan diri dengan Ibu Nasria. Kemudian Ibu sudah sangat kreatif. Terlihat juga tadi ketika Ibu menggali dan memaksimalkan potensi seorang coach, sehingga dapat menemukan solusi dirinya sendiri seperti itu dari permasalahannya.
serta ibu juga sudah menjadi pendengar yang baik, bisa menyimak segala hal dari coaching, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sudah sangat berbobot kepada coaching, sehingga proses coaching ini berjalan dengan sangat luar biasa. Jadi pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa lagi yang kira-kira yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching tadi? Iya Pak, jadi mungkin kompetensi inti yang akan lebih saya kembangkan lagi ya Pak ke depannya agar dilaksanakan lagi sesi coaching itu mungkin lebih ke ini Pak, kehadiran penuh atau present Pak. Jadi mungkin dalam sesi coaching selanjutnya saya akan lebih mengembangkan kompetensi itu Pak, kehadiran penuh. Oh, jadi kehadiran penuh ya, atau present, Iya, menjadi harapan Ibu. Betul, untuk Ibu tingkatkan ke depan dari proses coaching nantinya, Ibu ya. Saya doakan semua bisa terlaksana dengan baik. Amin. Ya, dan harapan Ibu bisa terwujud. Terima kasih Ibu sudah melakukan atau melalui proses dengan luar biasa. Semoga ini bisa berdampak kepada tugas Ibu ke depannya. Terima kasih sudah melakukan proses coaching ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Oke, baik Ibu Nasria, saya tadi sudah mengamati proses coaching yang telah dilakukan Ibu Nasria dengan Pak Taufik ya. Jadi ini sudah ada beberapa catatan, tapi sebelumnya ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya Bu ya. Jadi apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat sesi coaching, serta apa saja yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari sesi coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Iya Ibu. Jadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Taufik dengan alur cerita, serta menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching untuk kompetensi inti seperti mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Jadi Bu, pada dasarnya apa yang sudah Ibu sampaikan sudah sesuai sebetulnya dengan catatan saya ya. Jadi Ibu sudah menerapkan alur tirta, terlihat tadi Ibu menanyakan tujuan perbincangannya apa, kemudian Ibu juga sudah berusaha mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan rencana aksinya seperti apa, serta tanggung jawabnya bagaimana. Saya tadi juga melihatnya seperti itu. Kemudian Ibu juga sudah melaksanakan prinsip coaching itu sendiri, seperti Ibu sudah membangun kemitraan dengan coachingnya dengan Pak Taufik ya pada saat itu. Jadi hari ini Bu terlihat pada saat tadi Ibu berusaha memposisikan diri setara dengan Pak Taufik. Kemudian Ibu juga sudah sangat kreatif terlihat pada saat menggali ya dan memaksimalkan potensi dari si coach itu sendiri, sehingga si coach dapat menemukan masalahnya, dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Serta selain itu saya juga melihat memang Ibu itu tadi sudah menjadi pendengar yang baik. Ibu memberikan apresiasi kepada si coach. Selain itu Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach, sehingga semuanya bisa maksimal. Jadi kesimpulannya Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik pada hari ini. Jadi ada ini pertanyaan ya Bu ya, pertanyaan terakhir lagi untuk Ibu. Kira-kira Ibu kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan setelah proses coaching tadi? Baik Ibu, terima kasih. Jadi kompetensi yang
kasih kehadiran secara penuh atau present, sehingga kedepannya itu lebih baik lagi dalam proses coaching. Oke, iya. Jadi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah terkait tentang kompetensi inti kehadiran penuh atau present ya Bu ya. Jadi semoga yang menjadi harapan Ibu untuk peningkatan kompetensi ini selanjutnya bisa terlaksana dengan baik dan bisa terwujud ya Ibu. Terima kasih Ibu. Pada hari ini Ibu sudah melewati proses coaching yang sangat luar biasa. Semoga berdampak bagus baik kepada Ibu maupun pada Pak Taufik yang menjadi coachingnya. Kemudian Bapak Ibu bisa menjadi lebih baik ke depannya dalam melaksanakan tugasnya Ibu ya. Jadi terima kasih. Saya akhiri pada hari ini Ibu. Nanti insya Allah kita bertemu di lain waktu lagi Ibu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, silakan duduk ya. Yang santai saja Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Alhamdulillah. Seperti itu. Saya juga kabarnya baik Pak. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Baik Pak. Bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching kali ini? Apakah ada hal khusus yang ingin didiskusikan? Iya Bu, sebelumnya saya tujuan ke sini ada hal yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelumnya Bu, ada di waktu kita Bu Dik? Insya Tidak Allah mengganggu ada. jalannya Bu Dik? Insya Allah ada Pak. Ya. Ada waktunya. Oh iya, begini Bu. Sejujurnya saya ini sebenarnya merasa bingung ini Bu. Ada masalah kebiasaan di sekolah yaitu sampah. Ya, murid-murid saya itu kadang membuang sampah di sembarang tempat. Meskipun saya sudah memberitahu teman-teman guru juga saya memberitahu berkali-kali untuk tidak membuang sampah, masih saja dilakukan oleh anak tadi. Saya ingin mencari agar agar mereka itu lebih disiplin dan membuang sampah di pada tempatnya Bu. Seperti itu. Itu yang menjadi keresahan saya sekarang ini. Oh, jadi saya paham Pak. Jadi keresahan Pak Taufik itu masalah murid-murid itu buang sampah sembarangan. Iya Bu, iya. Masalah ini Pak sering sekali dihadapi di sekolah. Jadi di sini mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang kolaborasi mencari solusi bersama ya Pak ya. Jadi topik di sini apa tujuannya Bapak dalam mengatasi masalah yang Bapak hadapi sekarang ini? Saya sudah mencoba memberikan peringatan Bu kepada anak-anak saya ini agar tidak membuang lagi sampah tidak pada tempatnya. Saya juga sudah menempelkan beberapa poster di dinding kelas, ajakan atau kalimat-kalimat yang tidak membuang sampah. Kemudian memberikan hukuman ringan ya, seperti menyapu. Bukan hukuman sih sebenarnya, itu mengarah ke konsekuensi sebenarnya Bu yang saya lakukan, seperti menyapu di kelas bagi yang ketahuan membuang sampah sembarangan. Tapi dengan perlakuan itu hasilnya belum signifikan Bu, seperti itu Bu. Oh, jadi di sini Bapak sudah sangat bagus tujuannya tadi. Iya. Dalam mendisiplinkan anak, Iya. kemudian menciptakan lingkungan kelas yang supaya lingkungan kita bersih. Jadi sejauh ini apa tantangan utama yang Pak Taufik temui dalam upaya-upaya yang Bapak lakukan tadi? Tantangan utamanya itu sih sebenarnya kembali lagi kepada kesadaran Bu ya, kesadaran dari murid. Sepertinya mereka itu kurang peduli terhadap sampah ini, meskipun setiap hari, setiap saat
saya mengingatkan untuk tidak buang sampah sembarangan seperti itu. Jadi itu sih masalahnya sebenarnya Bu, tantangannya. Iya Pak, tapi di sini jadi kadang-kadang itu masalah itu berakar pada kurangnya pemahaman murid Iya. tentang dampak kebersihan terhadap lingkungan. Jadi menurut Bapak itu apakah murid sudah memahami pentingnya menjaga kebersihan atau mereka hanya merasa perintah itu sekedar aturan atau apalah itu? Kalau saya sih melihat Bu, murid-murid saya ini melihat sebagai hanya sekedar sebagai aturan Bu, kan belum muncul dari kesadaran dari dirinya Bu, dan mungkin mereka kurang rasa tanggung jawabnya terhadap lingkungan sekolah seperti itu Bu. Jadi baik seperti itu Bapak ya. Iya. Jadi di sini mungkin bagaimana kita bisa mencoba melakukan pendekatan yang berbeda. Bagaimana kalau kita ajak mereka lebih terlibat lagi, misalnya seperti memberikan penugasan kelompok untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas dan memberikan apresiasi yang secara konsisten terhadap apa yang telah dicapai murid tersebut dalam menyangkut kebersihan lingkungan sekolah. Iya, wah, saya rasa dengan ide seperti itu saya rasa cukup sangat bagus Bu ya. Saya belum pernah memberikan itu kepada murid saya. Saya akan mencoba memberikan rasa tanggung jawab seperti itu kepada murid saya nanti. Iya. Selain itu juga Pak ya, kita juga bisa melakukan sebuah edukasi yang lebih lagi tentang sampah, seperti melakukan proyek atau diskusi yang bisa membuat mereka lebih sadar dan pentingnya menjaga kebersihan yang ada di lingkungan sekolah. Dan kita juga memberikan pemahaman kepada anak bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kita di dalam hati ada iman, pasti kita akan tidak mau melihat sampah-sampah yang ada di sekolah ya. Iya Bu. Bagus Bu tadi yang Ibu sampaikan, saya sangat setuju. Saya akan mencoba untuk lebih melibatkan lagi mereka dalam hal tanggung jawab, dan mudah-mudahan anak-anak saya ini bisa menyadari tentang pentingnya menjaga kebersihan tadi seperti itu. Alhamdulillah kalau seperti itu Pak. Jadi di sini kita sudah memiliki, Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi apa yang akan Bapak lakukan ke depannya. Iya Bu. Strateginya adalah saya akan membuat jadwal piket kebersihan, kemudian mencoba memberikan apresiasi, dan mungkin membuat proyek kecil tentang kebersihan lingkungan. Ini tujuannya agar bisa saya nantinya lebih sadar lagi tentang lingkungan dan kebersihan. Iya, itu sangat luar biasa Pak. Jadi saya rasa itu langkah yang baik untuk menciptakan perubahan positif yang ada di sekolah, utamanya itu di dalam lingkungan kelas kita. Jadi bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang kita hari ini? Ya, alhamdulillah Bu, saya merasa sangat senang. Akhirnya terurai sudah ini permasalahan saya tentang kebersihan ini. Saya juga merasa lebih jelas dan percaya diri untuk mencoba hal-hal baru atau mencoba strategi untuk menangani permasalahan saya ini seperti itu. Terima kasih banyak Bu atas bantuannya. Saya lebih terbuka pemikiran saya apa yang akan saya lakukan. Oh iya, sama-sama Pak. Tapi saya juga merasa senang bisa berbagi cerita dengan Bapak, dan semoga hasilnya nanti Bapak sukses dalam strateginya dan amin ya. Semangat ya Pak ya. Terima kasih Bu. Insyaallah Bu. Terima kasih banyak waktunya Bu.
saya pamit Bu, kembali ke kelas, kebetulan ada jam saya mengajar. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Pak Taufik. Semangat ya Pak Taufik ya. Ya, Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik Ibu Nasria, saya tadi sudah mengamati proses coaching yang telah dilakukan Ibu Nasria dengan Pak Taufik ya. Jadi ini sudah ada beberapa catatan, tapi sebelumnya ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya Bu ya. Jadi apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat sesi coaching, serta apa saja yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari sesi coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Iya, iya Ibu. Jadi saya sudah tadi itu sudah melakukan coaching dengan Pak Taufik dengan alur cerita serta menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching untuk kompetensi inti seperti mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Iya. Jadi Ibu, pada dasarnya apa yang sudah Ibu sampaikan sudah sesuai sebetulnya dengan catatan saya ya. Jadi Ibu sudah menerapkan alur tirta, terlihat tadi Ibu menanyakan tujuan perbincangannya apa, kemudian Ibu juga sudah berusaha mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan rencana aksinya seperti apa, serta tanggung jawabnya bagaimana. Saya tadi juga melihatnya seperti itu. Kemudian Ibu juga sudah melaksanakan prinsip coaching itu sendiri, seperti Ibu sudah membangun kemitraan dengan coachingnya dengan Pak Taufik ya pada saat itu. Jadi hari ini Bu terlihat pada saat tadi Ibu berusaha memposisikan diri setara dengan Pak Taufik. Kemudian Ibu juga sudah sangat kreatif terlihat pada saat menggali ya dan memaksimalkan potensi dari si coach itu sendiri, sehingga si coach dapat menemukan masalahnya, dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Serta selain itu saya juga melihat memang Ibu itu tadi sudah menjadi pendengar yang baik. Ibu memberikan apresiasi kepada si coach. Selain itu Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach, sehingga semuanya bisa maksimal. Jadi kesimpulannya Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik pada hari ini. Jadi ada ini pertanyaan ya Bu ya, pertanyaan terakhir lagi untuk Ibu. Kira-kira Ibu kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan setelah proses coaching tadi? Baik Ibu, terima kasih. Jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan lebih baik lagi yaitu kompetensi kehadiran secara penuh atau present, sehingga kedepannya itu lebih baik lagi dalam proses coaching. Oke, iya. Jadi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah terkait tentang kompetensi inti kehadiran penuh atau present ya Bu ya. Jadi semoga yang menjadi harapan Ibu untuk peningkatan kompetensi ini selanjutnya bisa terlaksana dengan baik dan bisa terwujud ya Ibu. Terima kasih Ibu. Pada hari ini Ibu sudah melewati proses coaching yang sangat luar biasa. Semoga berdampak bagus baik kepada Ibu maupun pada Pak Taufik yang menjadi coachingnya. Kemudian Bapak Ibu bisa menjadi lebih baik ke depannya dalam melaksanakan tugasnya Ibu ya. Jadi terima kasih. Saya akhiri pada hari ini Ibu. Nanti insya Allah kita bertemu di lain waktu lagi Ibu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat Pak juga. Terima kasih. Ngomong-ngomong, Bapak hari ini ada sisi coaching ya dengan Ibu Hasnah. Ya betul sekali Bu. Rencana sebentar saya akan melakukan sesi coaching dengan Ibu Hasnah.
Oh, iya Pak. Baik Pak, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan nanti, ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak lakukan dengan Ibu Hasna. Apakah Bapak sudah siap melakukan sesi coachingnya? Iya Bu, saya sudah siap. Saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah bersedia menjadi pengamat pada proses coaching saya nantinya dengan Bu Hasna. Baiklah Pak. Sebelum memulai proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan di sini. Serta saya akan bertanya beberapa hal dengan Bapak, ya. Iya. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nantinya. Jadi poin-poin yang akan saya amati adalah saya akan melihat apakah Bapak sudah melakukan proses percakapan coaching dengan alur tirta atau tidak. Alur tirta sendiri itu terdiri dari identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bapak sudah melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching seperti membentuk kemitraan dengan coaching, menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan maksimal, dan memaksimalkan potensinya Bapak, ya. Iya. Kemudian potensi ini, inti dari coaching yang perlu diperhatikan adalah di sini adalah kehadiran penuh atau present, ya. Mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan dengan rasa. Apakah sudah jelas dengan rubriknya Pak? Baik Bu, sudah sangat jelas rubrik penilaiannya. Saya akan mengoptimalkan proses coaching ini dengan alur tirta, menerapkan prinsip-prinsip coaching serta memperhatikan kompetensi inti dalam coaching ini. Jadi saya rasa sudah sangat jelas di rubrik penilaiannya nanti. Oh iya, baik Pak. Jadi sekali lagi saya ingin bertanya kepada Bapak, jadi kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan saat coaching nanti? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya adalah tentang kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Seperti itu Bu. Oh iya, baik Pak. Jadi dari beberapa kompetensi yang Bapak sebutkan tadi secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini nantinya seperti apa? Baik Bu, secara spesifik saya akan mendengarkan secara aktif agar saya bisa menggali potensi coaching yang dimiliki coaching, dan coaching bisa menemukan sendiri solusi dari masalah atau permasalahannya. Oh ya, seperti itu. Baik Pak. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya, apa indikator keberhasilan dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan dari sisi coaching ini? Jadi indikator yang ingin keberhasilan dari pengembangan sesi coaching ini itu sendiri adalah yang pertama saya akan mendengarkan secara aktif, kemudian menyimak dengan baik, serta nanti saya bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan melakukan sesi coaching ini sesuai dengan alur tirta seperti itu. Oh ya, baik, terima kasih Pak. Jadi saya rasa cukup kegiatan pra observasi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan penjabaran yang begitu rinci dari kompetensi yang Bapak ingin capai. Selanjutnya silakan sesi coachingnya bersama Ibu Hasna. Nanti setelah selesai coaching kita akan berbincang sejenak tentang hasil dari pelaksanaan coaching yang Bapak lakukan nantinya, ya Bapak, ya. Baik Bu, terima kasih sudah
bersedia mendengarkan saya berbicara pada saat sebelum saya melakukan coaching dilaksanakan Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, baik Bapak, terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi setelah sesi coaching ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada silakan Bu. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah Pak, hari ini baik. Walaupun ada sedikit kegelisahan hari ini Pak. Kelihatan sih dari mukanya Ibu. Iya. Kira-kira masalah apa nih Bu yang mau diceritakan ini Bu? Iya Pak, tapi sebelumnya ada juga waktu tak Pak? Ya, ada waktu. Iya Pak. Jadi ada sedikit permasalahan ini Pak tentang pembelajaran di sekolah seperti itu Pak. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi kebetulan ini jam istirahat Bu ya. Jadi apa yang Ibu nih harapkan dari perbincangan kita hari ini? Jadi Pak, harapan dari perbincangan kita hari ini tuh saya harapannya bisa mendapatkan solusi atau pencerahan tentang permasalahan saya saat ini Pak. Jadi itu sih Pak harapannya Pak. Jadi gitu ya, Iya, solusi ya. Apa memang masalah ini sebenarnya Bu? Ini Pak, jadi masalahku itu sebetulnya masalah seperti biasa terkait tentang pembelajaran di sekolah. Jadi itu anak-anak Pak di kelas kan saya memang mengajarnya di SD Pak. Jadi itu kalau pada saat belajar matematika itu Pak, Iya. anak-anak itu begini terlihat ogah-ogahan begitu Pak. Jadi tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik pada saat pembelajaran matematika itu Pak. Oh begitu Bu. Iya, Jadi Pak. bagaimana kira-kira apa yang menyebabkan itu Budi sehingga terjadi seperti itu? Kalau saya perhatikan ini tuh Pak, kalau Ya. saya perhatikan itu anak-anak, saya rasa itu mungkin dia itu sudah ini Pak, kayak dia itu sudah berpikir bahwa matematika itu susah. Jadi pada saat pelajaran matematika mereka Ya. itu sudah lesu duluan Pak. Itu sih yang saya perhatikan kayaknya yang merupakan salah satu ini ya Pak ya, Pemicu penyebab ya? ya, pemicu utamanya kayaknya salah satunya sih Pak. Ya memang ya dari dulu sih memang matematika itu dilabeli memang sebagai mata pelajaran susah. Iya Pak. Tapi selain itu bagaimana Ibu melihat proses pembelajaran yang Ibu berikan, kira-kira dari proses pembelajaran yang Ibu berikan itu berpengaruh tidak itu terhadap anak-anak itu? Iya sih Pak, kalau terkait tentang ini proses pembelajaran ya Pak ya, saya rasa memang pada saat ini saya memang lebih cenderung ke ini sih Pak. Metode pembelajaran saya itu memang lebih cenderung ke menjelaskan terus itu di situ, apalagi ini pelajaran matematika ya Pak ya. Iya, Jadi iya. bisa jadi sih itu juga merupakan salah satu pemicu utama juga terkait tentang anak-anak jadi kayak kurang fokus mengikuti pelajaran matematika. Saya rasa itu salah satunya juga Pak. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk itu Bu, untuk mengatasi itu? Kalau saya pikir tadi berdasarkan ini Pak, Ya. karena kan permasalahannya kan Pak bukan cuma dari si anak tadi itu, ternyata juga kalau saya pikir dari saya sih Pak, karena metode pembelajaran saya ini kayaknya kurang tepat, karena setiap saat saya lebih ke ini metode pembelajarannya lebih menjelaskan saja. Jadi mungkin selanjutnya saya akan berusaha mendesain pembelajaran yang mungkin lebih aktif, jadi anak-anak mungkin lebih bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin salah satunya seperti itu sih Pak. Ya, bagus sekali sih Bu sebenarnya cara Ibu yang tadi itu sudah disampaikan. Jadi bagaimana kira-kira cara Ibu melakukannya perubahan pembelajaran ini? Kemudian kira-kira siapa yang akan membantu Ibu itu untuk mewujudkan pembelajaran itu? Saya sih Pak rencananya nanti yang jelasnya kan
buat perencanaan, Ya. terlebih dahulu. Saya akan berusaha cari referensi lah Pak Ya. untuk kira-kira seperti apa, karena rencananya saya kan mau pakai pendekatan kontekstual ya Pak ya. Ya. Jadi saya mau ini saya kaitkan sama Kehidupan nyata. lingkungan ini, kemudian bisa juga dengan langsung demonstrasi, karena kan memang pada saat ini pembelajaran saya masih sampai di pecahan Pak. Ya. Jadi saya rasa mungkin nanti seperti itu sih Pak. Dan kalau ditanya untuk yang membantu Pak, insya Allah ada Ibu Lola. Kayaknya nanti beliau bisa membantu saya sih Pak membuat media-medianya. Ibu Lola ya. Iya, karena kan istilahnya kalau kita membuat pembelajaran yang aktif anak-anak lebih baik, apalagi ini matematika ya Pak ya. Iya. Saya rasa membutuhkan media yang tepat dalam pembelajaran ini. Saya rasa seperti itu Pak. Jadi kira-kira Bu, kapan Ibu mulai bisa melakukan atau bisa mengeksekusi ini kegiatan ini? Rencananya Pak, insya Allah nanti ini sepulang sekolah Pak, saya akan berusaha untuk segera mengeksekusinya, karena memang kan matematika nanti ada di hari Senin lagi Pak. Hari Senin ya? Iya, jadi saya rasa harus selesai sebelum hari Senin. Seperti itu sih Pak. Ya lebih cepat lebih baik Bu ya. Iya. Tetap semangat Ibu ya. Insya Allah Pak, Pak semangat. Siap Ibu. Jadi semoga Ibunya tetap semangat dan apa yang Ibu akan laksanakan berjalan lancar untuk semuanya, seperti itu Bu. Iya. Siap Pak. Terima kasih ini Pak ya, saya bisa berbincang sama Bapak. Jadi setidaknya hari ini saya sudah mendapatkan pencerahan. Oh iya, saya harus seperti ini. Jadi sekali lagi saya terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Kebetulan ini kayaknya sudah bel masuk. Oh iya Bu, iya. Jadi saya masuk dulu Pak ya. Oh iya, terima kasih Bu. Sekali Ya. lagi terima kasih Pak. Sama-sama Saya pamit Ibu. undur diri Pak ya. Ya, terima kasih Bu.